Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, what's up? Perkenalkan, namaku Fakih. Orang-orang mengenalku dengan nama Muhammad Fakih Mukhtar. Aku merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara. Aku berasal dari sebuah kota yang mana kota itu terkenal karena sebuah pulaunya yang bernama Pulau Nusa Kambangan. Ya, aku berasal dari Cilacap. Aku menempuh pendidikan selama 7 tahun kurang lebih di kota asalku, yaitu di Cilacap. Dari SD, dari TK hingga SD. Kemudian aku melanjutkan studiku dari sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas di tanah rantauan, yaitu sebuah kota yang mana dijuluki dengan nama The Spirit of Java. Ya, kota itu adalah Solo. Setelah saya menempuh SD, lalu saya dimasukkan oleh orang tua saya ke dalam sebuah pondok pesantren modern. Pondok itu bernama Imam Suwodo Islamic Boarding School. Tepatnya berada di Kabupaten Sukoharjo. Di sana saya mulai bertemu dengan banyak sekali orang-orang hebat. Dan juga saya bertemu dengan banyak sekali orang, kurang lebih ada 1.000 orang yang berasal dari ras yang berbeda, bahkan budaya-budaya yang berbeda, dari asal-muasal yang berbeda pula. Kemudian dari sana saya mulai belajar hal-hal baru mengenai tentang apa itu kehidupan, apa itu perbedaan, bagaimana itu pertemanan, sampai pengkhianatan. Kemudian dari situ saya mulai belajar berbagai banyak hal. Seperti yang kita tahu, di pondok kita diajarkan berbagai macam ilmu agama, dari nahwu sorof, fikih, tarjih, manhaj tarjih, dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan agama. Lalu setelah itu saya melanjutkan studi saya di sebuah universitas yang merupakan universitas swasta di bawah naungan Muhammadiyah, ya, yaitu adalah Universitas Ahmad Dahlan. Oke, saya di sini akan menceritakan sedikit short movie dari saya, ya, bagaimana kisah hidup saya. Jadi video ini disclaimer, video ini tidak ada potong-memotong, tidak ada cutting gitu. Ini benar-benar video original. Jadi apabila tidak mau menyimak sampai akhir silakan di skip gitu. Oke, lanjut. Sejak kecil saya dididik oleh keluarga saya, terutama orang tua saya dan kakak-kakak saya, untuk selalu bisa menjadi yang terbaik dan selalu berprestasi. Sejak kecil, sejak SD bahkan, saya sudah sering mengikuti berbagai lomba-lomba, baik itu akademik maupun non-akademik. Baik di lomba nyanyi tunggal, lomba siswa berprestasi, lomba catur, lomba bridge, dan lain sebagainya. Kenapa saya dituntut untuk selalu berprestasi dan selalu menjadi yang terbaik? Dikarenakan sejarah keluarga saya, dari kakak bahkan ibu saya dan orang tua saya, ayah saya, itu mereka semua merupakan orang-orang hebat bagi saya, yang mana tentunya mereka juga berprestasi. Kemudian ketika SMP saya juga turut andil dalam berbagai macam kegiatan dan juga perlombaan. Contohnya seperti Olimpiade Matematika, lomba tenis meja, lomba cerdas cermat, lomba pidato, dan lain sebagainya. Bahkan ketika saya H-3 UN atau kurang 3 hari dari UN, saya sempat mengikuti sebuah lomba matematika yang bernama kompetisi matematika nalaria realistik, yang mana itu merupakan final di Jakarta, tepatnya di Ancol. Itu saya berkompetisi dalam lomba itu H-3 sebelum ujian nasional. Kemudian ketika SMA saya juga mengikuti berbagai macam lomba, tetapi titik puncaknya itu ketika berada di SMA. Ketika saya SMA, saya itu menyadari bahwa sebenarnya apa sih tujuan saya mempelajari itu gitu.
apa nanti prospek kedepannya, apa gunanya saya mempelajari hal-hal itu. Oleh karena itu, semenjak saya SMA kelas 1, saya mulai berkurang dalam hal akademik, dikarenakan mindset saya pada saat itu agak sedikit bisa dibilang melenceng, karena bisa jadi karena salah pemahaman seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa ilmu-ilmu yang saya pelajari itu tidak berguna bagi saya ke depannya, bagi masa depan saya. Nah, oleh karena itu sejak saat SMA saya itu lebih mendalami hal di bidang minat bakat saya, yaitu olahraga seperti tenis meja dan juga panahan. Bahkan pada saat SMA saya dijadikan ketua panahan, yaitu klubnya bernama Zuhada Archery Club, yang mana itu merupakan suatu klub yang sudah menjuarai emas dan perunggu tingkat nasional. Kemudian ketika kuliah saya mengambil prodi, yaitu prodi sistem informasi di sebuah universitas swasta bernama Universitas Ahmad Dahlan, yang mana universitas itu merupakan universitas terbaik di Indonesia katanya. Kenapa saya berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan? Karena pada saat itu saya niat kuliah jika saya mendapatkan beasiswa, dan alhamdulillahnya saya keterima di UAD ini atau Universitas Ahmad Dahlan. Sebelumnya saya juga mencoba berbagai beasiswa di UMS dan juga UMY, bahkan di UII, bahkan sampai Universitas Telkom atau Telkom University, yang mana pada saat itu pengumumannya lebih dahulu di UAD, sehingga mau tidak mau saya harus mengambil beasiswa itu yang berada di UAD, yaitu di sistem informasi. Lalu kenapa saya memilih prodi sistem informasi ini? Dikarenakan sejak kecil saya itu merupakan orang yang suka dengan IT atau dengan teknologi. Bahkan ketika SD saya bercita-cita untuk menjadi seorang profesor, yang mana kita tahu sendiri bahwa mengejar impian tidaklah mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Oleh karena itu SMP, SMA saya juga masih menyukai bidang IT. Oleh karena itu sejak saat itu saya memutuskan untuk mengambil prodi yang berhubungan dengan teknologi, yaitu sistem informasi. Di prodi sistem informasi ini kita tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi kita juga diajarkan bagaimana itu bisnis secara online, bagaimana itu mengelola suatu software, suatu aplikasi supaya bisa berguna bagi masyarakat tentunya. Oleh karena itu saya harapannya semoga dengan saya masuk ke UAD ini, semoga saya bisa mewujudkan apa cita-cita saya ketika saya SD, yaitu menjadi seorang profesor. Walaupun itu berat, seperti yang saya bilang tadi, tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, mungkin itu kisah singkat saya, satu short movie saya. Apabila ada salah kata itu datangnya dari saya, karena ini video tanpa cut. Jadi mungkin sekian dari saya. Kalau rame lanjut part 2.